Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kauman Pisang, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SD Negeri Kauman Pisang. Pada kesempatan ini saya mengumpulkan Bapak dan Ibu Guru di ruangan ini, yaitu untuk membahas sedikit materi tentang budaya positif yang kami dapatkan di modul 1.4 aksi nyata pada kegiatan guru penggerak. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sylvia SPD, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Kauman Pisang, Aceh Selatan. Dan saya juga akan memperkenalkan fasilitator saya, yaitu Bu Siti Hawa, dengan guru praktek saya Eva Zulita. Nah, selanjutnya sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas, terlebih dahulu kita lakukan ice breaking dulu dengan dance, chicken dance. Ya, kami minta semuanya untuk berdiri. Sudah siap ya semuanya ya? 1, 2, 3. Semuanya sampai di sini. Nah, satu lagi, ada ice breaking, satu lagi untuk mencoba untuk biar kita lebih fokus lagi di pembelajaran. Ya, perhatikan jari saya. Jari saya ada berapa? 2. Kalau kita jadikan kelipatan 5, jumlahnya berapa? 10. Ayo, berapa? Iya, bagus, luar biasa. Berarti sudah bagus semuanya. Nah, selanjutnya saya akan membacakan sedikit apa yang sudah saya ketahui tentang penerapan budaya positif. Nah, sebelumnya saya akan membagikan selembar kertas. Tolong Bapak Ibu isi apa itu budaya positif, ya, menurut Bapak Ibu masing-masing. Ini akan saya bagikan. Ya, Bapak Ibu santai aja ya, santai, jangan tegang, jangan terlalu tegang. Ya. Menurut Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan budaya positif? Yang sudah siap, ayo dikumpulkan kembali.
Ibu Nia udah siap? Nah, kita bacakan ya, menurut Bapak Ibu apa sih budaya positif tersebut? Nah, budaya positif adalah keyakinan dan pembinaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, itulah budaya positif. Yang selanjutnya, budaya positif adalah suatu hal yang harus dilakukan. Selanjutnya lagi, budaya positif adalah membangun, menumbuhkan karakter peserta didik. Oke, yang selanjutnya lagi, budaya positif adalah nilai-nilai kebiasaan yang dialami pada siswa. Nah, itu semua alhamdulillah ternyata Bapak dan Ibu sudah paham tentang budaya positif. Semua jawaban Ibu dan Bapak adalah benar. Beri tepuk tangannya dulu untuk Bapak dan Ibu. Oke. Nah, penerapan budaya positif adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Dengan penerapan budaya positif, maka akan menghasilkan suatu ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Hal positif itu akan mudah menular jika dilakukan secara konsisten dan tentunya dilakukan secara kolaborasi. Karena beragamnya karakter siswa dan guru, kita harus mengetahui konsep-konsep inti budaya positif dalam penerapannya. Konsep-konsep inti dalam budaya positif diantaranya adalah disiplin positif, motivasi berubah perilaku manusia, yaitu hukuman dan penghargaan. Selanjutnya posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Nah, semua ini harus kita terapkan di sekolah kita. Nah, selanjutnya sudah menjelang 3 bulan kami mengikuti guru penggerak. Nah, apa-apa saja yang sudah kami ikuti, ini sekarang sudah masuk ke modul 1.4. Nah, yang pertama modul 1.1 itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua ada nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi misi guru penggerak, dan yang keempat adalah budaya positif guru penggerak. Nah, jadi dari pertama itu kami diajarkan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan itu adalah sebuah tuntunan kepada siswa. Ya, kita disuruh menuntun siswa, bukan untuk menuntut siswa agar pandai, tapi menuntun siswa apa yang ada potensi di diri dia, itu yang harus kita kembangkan. Kita disuruh untuk memerdekakan siswa di dalam pembelajaran. Nah, selama ini apakah kita tidak menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara? Kita sudah menerapkannya, tapi kita tidak tahu itu berasal dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Contohnya apa? Kita sudah menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di saat siswa mau belajar itu kita melaksanakan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Itu ternyata filosofi yang harus kita laksanakan di sekolah. Dan budi pekerti, akhlaknya, apalagi sekarang di Aceh Selatan itu moto dari pendidikan daerah kita, didulukan akhlak daripada ilmu. Akhlak dulu di depan, baru disusun oleh ilmu. Nah, coba ke atas Pak Nopal lagi.
lagi di bawah yang tadi ada 4. Nah, selanjutnya di sini apa sih hubungannya antara disiplin positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau seandainya budaya positif itu tidak ada di sekolah, apakah filosofi-filosofi yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara ini dapat kita wujudkan? Tidak. Jadi semua itu berkaitan dengan hal-hal yang kita lakukan di sekolah. Nah, ini dia filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Budaya positif sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dijelaskan mengenai pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat anak. Dalam proses menuntun tersebut tentunya membutuhkan ekosistem pendidikan yang menerapkan budaya positif. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih budaya dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan adalah salah satu kunci utama untuk mencapainya. Jadi kalau dulu cuma daerah Aceh misalnya yang menuntut untuk anak itu berakhlak, tapi sekarang seluruh Indonesia dituntut dulu akhlaknya, baru dituntut ilmu pengetahuannya kalau sekarang. Lanjutkan Pak Nopal. Nah, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul 1.4 ini? Nah, itu coba penopal ke bawah lagi. Karena sedikit bermasalah tentang jaringan mungkin. Tadi selain filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada nilai-nilai dan peran guru penggerak. Jadi apa saja nilai dan peran guru penggerak itu? Yang pertama adalah mandiri. Jadi bukan cuma guru penggerak yang bisa mandiri, tapi semua guru dituntut untuk harus bisa mandiri. Nah, bagaimana yang dimaksud mandiri di sini? Kita bisa meningkatkan kualitas diri kita dengan mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri yang ada di BMPM ataupun seminar-seminar yang ada di daring ataupun di luring. Nah, selanjutnya selain mandiri, nilai guru penggerak itu adalah refleksi. Refleksi. Jadi setiap guru itu sekarang dituntut untuk merefleksi dirinya. Dan setiap pembelajaran itu kita harus merefleksi diri. Baik itu dengan diri sendiri, apa sih yang kurang masih sama kita, sama diri kita, seperti itu. Dan juga kepada siswa. Setelah pembelajaran berakhir, kita harus menanyakan kepada siswa, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan sama kalian? Kita tanya lagi, hal apa yang harus kita lakukan untuk pembelajaran berikutnya? Nanti mereka jawab sendiri. Nah, itu yang dinamakan dengan merdeka belajar. Kita serahkan kepada siswa apa yang dia mau, asalkan dia senang dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran mereka. Nah, selanjutnya ada kolaborasi. Nilai guru penggerak itu salah satunya adalah kolaborasi. Semua kita bukan cuma guru penggerak, semua kita guru dituntut untuk berkolaborasi. Untuk apa? Untuk memajukan sekolah kita. Hal-hal apa saja yang perlu kita bicarakan, hal-hal apa saja yang perlu kita buat di sekolah kita. Di bawah itu Pak, yang paling di bawah lagi nomor 8 coba. Ya itu dia. Yaitu dia yang tadi pada nomor 8. Nah, selanjutnya inovatif. Nah, inovatif di sini nilai seorang guru penggerak itu harus inovatif, harus ada perubahan ke arah yang lebih baik.
itu bukan cuma untuk guru penggerak, tapi untuk seluruh Indonesia, untuk seluruh guru yang ada di Indonesia. Kita disuruh inovatif dalam apa? Dalam kemajuan zaman sekarang. Kita harus menggunakan IT untuk pembelajaran. Bisa kita rancang pembelajaran itu dari Canva, ya, bisa kita buat LKPD itu dari Canva. Ya, itu yang sekarang bukan lagi kita mengajar cuma bukan untuk menjelaskan terus dikasih buku sama siswa, oh ya itu tulis, selesai pulang. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa berinovasi dengan menggunakan IT yang ada. Nah, selanjutnya di atas lagi Pak Nova, kaitannya budaya positif dengan selanjutnya modul 1.3 yaitu merancang visi dan misi sekolah. Kemarin juga sudah kita terapkan visi dan misi sekolah kita, yaitu membentuk siswa yang berintak dan berilmu pengetahuan. Nah, tanpa adanya budaya positif, ya, visi dan misi sekolah itu tidak akan terwujud. Contohnya, jika anak terlambat ke sekolah, jika anak selalu di dalam kelas bermain-main dalam belajar, apakah terwujud visi dan misi sekolah kita? Otomatis tidak terwujud. Nah, selanjutnya coba Pak nomor 8. Kayaknya kacau ini kita ya. Itu dia. Sejauh mana pemahaman kita tentang konsep-konsep belajar budaya positif itu? Yang pertama adalah disiplin positif. Coba kenapa selanjutnya? Nah, disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memiliki tindakan yang memicu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Nah, disiplin positif, kalau kita tahu disiplin itu adalah sesuatu perbuatan yang sesuai dengan ketentuan, ya kan? Sesuai dengan ketentuan. Contoh, budaya positif di sekolah kita hadir jam 7.15 15 menit kita melaksanakan senam pagi atau upacara bendera, dan jam 8 tepat kita masuk ke dalam kelas. Nah, itu termasuk disiplin. Ya, siswa juga memakai pakaian seragam yang rapi. Hari Senin memakai merah putih, hari Selasa memakai baju pramuka, itu juga merupakan disiplin positif. Ya, selanjutnya kenapa? Ke belakang, ke depan Pak Nopal. Kan tadi nah, teori kontrol. Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang biasa mengontrol seseorang dalam dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tergantung dari dalam diri orang tersebut, sesuai dengan motivasi pemulihan dasar yang dimilikinya. Jadi teori kontrol ini, kontrol pada diri kita atau pada anak itu ada dua. Ada yang berasal dari dalam dirinya sendiri, ada yang dari luar. Kalau yang dari dalam itu internal, yang dari luar itu eksternal. Nah, jadi kita lihat ada siswa itu yang pendiam, ada siswa itu yang nakal, suka mengganggu temannya. Itu sebenarnya yang kontrol dirinya itu berada dalam dirinya sendiri, ya, berada dalam dirinya sendiri. Jadi bagaimana kita harus merubah anak yang misalnya malas sekolah, nakal terhadap temannya yang lain, bagaimana cara kita untuk untuk merubah dirinya? Ya, siapa yang bisa menjawab?
bagaimana cara kita untuk merubah kontrol diri yang ada pada siswa itu agar lebih baik. Siapa yang bisa menjawab? Ayo, bagaimana caranya? Kan kita sehari-hari telah menemukan misalnya siswa itu ini selalu nakal, selalu mengganggu temannya. Yang ini pendiam, ya kan? Dibully temannya juga boleh. Nah, itu bagaimana cara kita merubah diri siswa itu ke arah yang lebih baik? Coba Pak Nopal. Ayo. Apa yang telah Pak Nopal kerjakan atau laksanakan? Untuk cara bagaimana siswa tersebut bisa mengontrol dirinya ketika ada seorang teman yang berbeda kebiasaan. Jadi terutama sekali dari segi guru, ya kita melakukan suatu kegiatan bahwasanya hal tersebut tidak boleh dilakukan karena hal tersebut akan membuat orang lain terganggu dengan kebiasaan kita. Jadi kita memberikan arahan kepada anak bahwasanya kegiatan ini harus dihentikan karena dapat mengganggu orang lain. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Pak Nopal. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Berarti memberikan arahan dan bimbingan kepada siswa tersebut. Nah, bagaimana cara kita seorang guru memberikan arahan dan bimbingan kepada seorang murid kita? Itu dengan mungkin dengan apa? Dengan kasih sayang dan lemah lembut. Itulah perlu ada yang dikatakan filosofi Ki Hajar Dewantara, menuntun siswa ke arah yang lebih baik. Ya. Nah, selanjutnya kenapa? Teori motivasi. Perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi internal dan eksternal. Sama tadi dengan yang tadi teori kontrol tadi, ada juga dua, yang ada dari dalam tubuh dirinya, yang ada di luar dari lingkungannya. Nah, motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakininya. Motivasi eksternal adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Motivasi. Kadang-kadang anak termotivasi dengan adanya penghargaan atau dengan hukuman. Misal contoh, si Ani selalu datang terlambat jam 8:30 ke sekolah, sedangkan siswa yang lain sudah belajar. Nah, di sini bagaimana cara kita untuk merubahnya? Tentunya dengan cara yang tadi yang dikenakan Pak Nopal, berarti kita beri arahan dan bimbingan. Nah, kalau seandainya kita berikan hukuman kepada dia, ayo kasih berdiri, itu bukan orang lain, saya sendiri sering melakukan itu, ya. Silakan setiap hari dia telat di sekolah, yuk silakan hormat bendera. Kita pikir dengan cara seperti itu bisa merubah dirinya, padahal tidak akan berubah, ya kan? Nah, satu lagi begitu juga, besok datang cepat nak ya, besok ibu piket nanti datangnya jam 7:30, ibu kasih nanti uang 2.000. Ya, itu juga tidak bagus untuk anak. Nah, karena itu berasal dari eksternal, berasal dari luar, tidak akan merubah dirinya sendiri. Sedangkan kontrol diri tadi harus ada di dalam dirinya, internal. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kenapa? Nah, hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan, bukan kemerdekaan, dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang.
oh saya mau cepat datang nih, nanti kalau enggak dihukum murid. Jadi bukan kesadaran dia sendiri, ya kan? Jadi itu harus kita hilangkan. Hukuman dan penghargaan. Ada penghargaan itu kan bagus. Kita kasih ruang contoh. Cobalah kita bilang sama anak sendiri, ya. Kita bilang sama anak sendiri, nak, cobalah belajar. Kalau misalnya abang dapat juara 1, mama kasih nanti uang 200.000 misalnya. Anak-anak tetap dia termotivasi belajar, memang belajar. Tapi setelah di saat kita tidak mengatakan tidak memberikan penghargaan, dia tidak akan membuka buku. Tetap tidak akan membuka buku. Itu sampai dia besar. Oh, pekerjaan ini tolonglah anak dikerjakan. Kalau nggak ada uang, saya nggak mau kerjakan. Nah, itu jangan kita biasakan kepada anak. Itu harus kita hindari, baik anak kita sendiri maupun siswa-siswa kita yang ada di sekolah. Nah, penghargaan. Hukuman, apalagi hukuman. Ya, hukuman itu kadang-kadang nanti akan kita jelaskan lebih rinci lagi di bawahnya. Jadi semoga kita seorang guru ini bisa menumbuhkan budaya positif internal yang ada di dalam diri seseorang. Selanjutnya, posisi kontrol. Tadi kita sudah berbicara sedikit tentang posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, mungkin kalau di diri saya sendiri, kalau menggunakan posisi kontrol ini, yang sering saya lakukan itu sebagai penghukum, ya kan? Baru-baru ini juga saya mungkin karena sudah merasa lelah untuk meminta siswa kita, tolong yang bagus nak senamnya. Ternyata apapun yang kita bilang, dia tidak menghargai kita. Jadi situlah timbul emosi-emosi yang ada di dalam diri kita. Sehingga saya kasih seorang murid kita itu untuk berdiri. Ya, padahal itu tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Nah, lanjutkan Pak Nova. Nanti akan kita bahas sedikit demi sedikit di bawahnya. Nah, pembuat merasa bersalah, yang sebagai penghukum. Nah, apa kejadiannya sebagai penghukum? Bagaimana sih yang dikatakan dengan penghukum? Nah, di sini penghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot dan jari menunjuk menghardik. Ya kan, selalu itu yang kita kerjakan. Enak, tolong ambil sampahnya. Itu yang kita kerjakan. Ya. Nah, apa sih dampaknya untuk siswa? Nih, misalnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kadang-kadang anak udah kayak gini ya, udah takut, udah loyonya. Ya, itu yang sering. Bukan Bapak Ibu yang sering melakukan, tapi saya selalu melakukan. Tapi mudah-mudahan ke depan ini kita akan mengurangi sebagai penghukum ini. Nah, selanjutnya tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Kita juga pernah dulu menjadi seorang siswa, ya kan? Pernah menjadi seorang siswa. Juga kalau seandainya seorang guru itu menghardik, bagaimana perasaan kita? Pasti. Nah, apa hasilnya? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ini ada pengalaman saya sendiri. Dia seorang kemarin yang waktu di Semelu, dia pun memang datang bukan di kelas saya, di kelas lain. Dia datang jarang datang sekolah. Kalau sudah pun datang sekolah terlambat. Jadi kan kena hukuman sama dia. Pas kena hukuman sampai di kelas diejek sama kawannya. Ya kan, setelah kita suruh hormat bendera di luar, diejek oleh temannya. Tahu-tahu apa kejadiannya? Pas di dalam kelas dia berkelahi sama teman yang mengejek dia tadi. Jadi itu bukan suatu solusi untuk kita menghukum seorang siswa. Bapak Ibu,
biar tidak ngantuk. Ada nggak satu pengalaman tentang seorang guru menghukum siswanya? Ayo, mungkin Bu Nia ada mungkin pengalaman yang untuk kita berbagi di sini. Baik, pernah dulu sebagaimana yang disampaikan itu mungkin memang masih ada kekeliruan yang kami lakukan di dalam memberikan sifat-sifat kepada murid. Dulu kami masih ingat beberapa tahun yang lalu itu ada murid yang datang terlambat. Nah, 2 orang, begitu kita udah mulai pembelajaran, dia bolak-balik udah terlambat, masuk, keluar lagi, sehingga kami ambil roll, pukul kakinya. Nah, ternyata setelah itu anak ini kalau ketemu kita dia diam, nggak agresif seperti biasa waktu proses belajar mengajar. Nah, kami merasa pada saat itu kita yang benar. Ternyata punya efek negatif. Dia nggak begitu dekat dengan kita. Pelajaran kita pun mungkin dia lebih cepat bosan. Nah, dari itu mungkin dari pembelajaran hari ini, semoga ke depan kami pribadi akan lebih menerapkan budaya positif ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Nia. Ada lagi yang mau menambahkan? Nah, jadi kita kan sering itu melakukan hukuman terhadap siswa untuk mengurangi. Nah, sebelum saya lanjutkan untuk materi berikutnya, bagaimana cara kita menghindari menghukum siswa kita di sekolah? Apa saja yang harus kita lakukan? Siapa yang bisa menjawabnya? Ya, mungkin Ibu Kepala Sekolah bisa memberikan masukan sedikit kepada kami guru-guru yang sering emosional terhadap siswa-siswa. Kalau menurut saya ya, kalau memang ada anak-anak itu yang perlu kita bimbing, itu kita perlu pendekatan terhadapnya. Dan kita mencari latar belakang kenapa anak ini seperti ini, kenapa anak ini dia terlambat datang, setiap hari dia terlambat datang. Kita harus mencari tahu dulu latar belakang apa yang dialami oleh anak tersebut. Nah, setelah kita ketahui dulu latar belakang apa yang menyebabkan anak tersebut, lalu kita berikan pendekatan terhadap anak tersebut. Kita dekati dia, kita cari tahu kepadanya. Jangan langsung kita memarahnya. Nah, tapi kita cari tahu apa penyebab anak tersebut demikian. Nah, itu saja Ibu. Terima kasih, luar biasa nasihat dari Ibu Kepala Sekolah. Jadi terkadang kita memang merasa sedih, merasa menangis sendiri hal-hal apa yang sudah kita lakukan sama anak. Ya, kadang-kadang anak datang jam 8 lewat itu apa salah dia sendiri? Kan terkadang selama ini kita langsung memarahi dia. Apalagi terkadang bisa kita memainkan tangan ya, ini anak udah jam segini baru datang. Padahal orang tuanya di rumah yang tidak peduli terhadap dia. Ya kan? Oh, ini pakai baju, orang pakai jilbab hitam, dia pakai jilbab putih. Kita langsung marah, kita langsung hukum dia. Padahal mungkin di rumahnya orang tuanya yang kurang memperhatikannya. Jadi salah satunya tadi yang dibilang oleh Ibu Bapak Kepala Sekolah kita adalah melakukan pendekatan terhadap dia. Kita cari dulu solusinya apa, dan kita juga harus melibatkan orang tua. Jangan langsung kita marahin siswanya, kita hukum siswanya, tapi kita harus melakukan pendekatan kepada orang tuanya. Mudah-mudahan nanti tidak ada lagi siswa kita yang terlambat. Tapi alhamdulillah sekarang sudah nggak ada lagi ya. Jam 8 itu pasti mereka sudah datang. Walaupun nanti pas di saat senam pagi itu dia datang, tapi belum masuk kelas. Semua murid kita seperti itu sekarang. Nah, mudah-mudahan akan semakin membaik tentang kedisiplinan kehadirannya. Lanjutkan Bapak.
Nah, posisi kontrol kita yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah, kadang-kadang kita tanpa sadari siswa itu berpikir sendiri, ya Allah, saya tadi melakukan ini, padahal saya nggak sengaja menjatuhkan tempat air kawan saya, tapi tempat airnya sudah pecah. Gara-gara saya, teman saya tidak tidak ada tempat air lagi. Nah, inilah membuat merasa bersalah. Nada suara itu memelas, halus, sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum. Karena emosi akan tertanam merapat di dalam, murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum. Kalau guru penghukum berarti murid itu merasa dendam, tapi ini enggak, di dalam hati. Ya Allah, saya sudah melakukan ini. Coba kita aja yang sudah dewasa sekarang melakukan kesalahan terhadap orang lain. Bagaimana perasaan kita? Bisa-bisa kita tidak bisa makan, bisa-bisa kita tidak bisa tidur. Nah, bagaimana perasaan seorang murid kita kalau selalu kita tuduhkan sama mereka, membuat merasa bersalah? Ada nggak pengalaman dari Bapak Ibu yang mungkin kesalahannya merugikan teman lain, tapi kesalahannya datang dari dia? Nah, baru-baru ini ada satu orang guru, Bu As, coba ceritakan Bu As pengalaman Ibu kemarin. Mudah-mudahan ini bisa untuk menjadi pengalaman juga untuk kita, membuat orang merasa bersalah. Ayo, coba Bu As. Bagaimana ceritanya kemarin? Ada yang bisa menceritakan? Yang lain? Oke, ini saya ceritakan sedikit masalah Bu As kemarin. Ya, pas datang pengawas di sini, ya kan, waktu itu lagi mengisi PMPM kinerja ya. Jadi nggak sengaja Bu As menekan kembalinya submit. Nah, sehingga kinerja Bunia hilang, nggak bisa dikembalikan. Ya, apa yang dibilang pengawas? Itulah ibu nggak hati-hati ini itu. Nah, apa yang dirasakan saat itu sama Bu As? Katanya sedih, nggak bisa tidur dia di rumah, merasa bersalah, ya kan? Selalu merasa bersalah. Jadi inilah yang kita hindari kepada anak kita. Lebih parah membuat merasa bersalah anak daripada menghukum anak. Kalau merasa bersalah itu kan dikeluarkan terus. Kalau dia mau memberontak terus, ya kan? Tapi kalau merasa bersalah ini, yang ada dia dipendamnya di dalam dirinya. Bisa-bisa anak yang periang, selalu kita tekan seperti itu, bisa pendiam. Ya, anak-anak yang selama ini ceria, bisa pendiam, bisa lesu. Gara-gara tertekan terus. Ternyata ini lebih parah dari penghukum. Mudah-mudahan kita jadi seorang guru menghindari hal-hal seperti ini kepada anak. Lanjutkan Pak Noval. Ada lagi satu di atas. Ya, sebagai teman. Nah, bagaimana seorang kontrol diri seorang guru itu sebagai teman untuk siswanya yang berbuat salah. Nah, sebagai teman ini nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, ini biar diperagakan oleh Bu Rahmi.
bagaimana seorang guru itu menjadi teman untuk siswanya. Ayo silakan ke depan biar tidak ngantuk nih. Ayo, siapa yang bisa menjadi muridnya? Bu Hilma mungkin ya. Ayo Bu Hilma. Oke, kita lihat bagaimana Bu Rahmi memperagakan kepada muridnya sebagai teman. Hilma, ayolah, bagaimana sih kamu dengan lemah lembut, suaranya lemah lembut, akrab dan bercanda. Hilma, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji kan sama ibu? Ayo coba. Hilma, mau kan mendengarkan cerita ibu? Cerita kemarin kan belum tuntas. Mau ya hari ini ya? Oke, luar biasa, beri tepuk tangan dulu. Nah, jadi mudah-mudahan setelah ini kita menjadi pengontrol teman terhadap siswanya. Nah, di sini adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu, bukan? Kenapa terlambat? Nah, itu sambil ketawa, sambil sambil memegang kepalanya, mengelus-elus kepalanya. Bisa kita bayangkan itu ya? Bisa ya? Ya sudah, tidak apa. Kamu duduk di sana nak. Nanti ibu guru bantu ya menyelesaikan tugas kamu yang tertinggal. Itu. Kalau itu yang kita lakukan kepada semua murid, pasti pasti muridnya merasa senang, merasa sayang kepada gurunya, ya kan? Tapi ada bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Apakah seorang teman itu baik untuk siswa kita? Nah, murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Biasanya penopel sering tuh, sini nak, dia lulus-lulusnya. Ini lambat kali lari. Jadi bapak ajarkan lagi ya. Itu sering itu dilakukan Pak Nopal sama Pak Mulya sering itu saya lihat. Luar biasa Pak Mulya sama Pak Nopal. Nah, ya kan? Ini termasuk dampak positif, ya kan? Dampak positif terhadap anak. Tapi ada hal-hal sisi negatifnya. Murid menjadi ketergantungan pada gurunya. Oh, besok saya terlambat lagi, kan ada guru nanti yang mencatat sedikit materi yang tertinggal. Kan besoknya kayak gitu lagi. Gimana kalau kayak gitu, Pak? Kalau muridnya kayak gitu, gimana Pak? Hari pertama kita masih sabar, kita elus-elus kepalanya, ya kan Pak? Hari kedua, ayo nak, sini nak. Bapak tuliskan ya. Ini ya kerjakan. Hari ketiga kayak gitu lagi. Hari keempat, apa yang terjadi Pak? Apa yang terjadi? Karena manusia ada batas kesabaran, ya kan? Tapi mudah-mudahan ini juga bisa kita atasi sendiri. Jangan sampai siswa kita itu ketergantungan kepada kita. Kita cari solusinya, kayak yang dibilang kepala sekolah tadi, kita cari solusinya. Selanjutnya Pak Nopal. Oke. Nah, ini kontrol diri seorang guru sebagai manajer. Nah, bagaimana sikap kita sebagai manajer ini? Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Ini ada percakapan antara guru dan adik. Biar dibacakan sama Bu Oka. Coba Bu Oka. Ada percakapan antara guru dan adik. Ya. Tadi saya bisa menanyakan. Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?
tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Ya. Nah, jadi inilah pertanyaan-pertanyaan sebagai manajer. Sebagai manajer. Jadi bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Ya, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid. Adapun bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, manajer, ya kan? Kemarin saya sudah lakukan itu kepada beberapa orang siswa. Nah, yang satu itu tentang masalah dia membuang sampah, ya itu pada murid kelas 3. Pada murid kelas 3 duduk di depan kelas 2, seolah-olah anak kelas 2 yang membuang sampah tersebut. Nah, jadi saya tanya siapa yang membuang sampah. Mereka satu pun tidak ada yang bilang, oh saya Bu, nggak ada yang mengaku. Ya, itu kita sudah mendidik siswa itu untuk berbohong, ya kan? Sudah mendidik siswa itu untuk berbohong. Apa yang saya bilang, ibu sudah tahu orangnya, tidak perlu lagi kalian kasih tahu, ibu sudah tahu orangnya. Nah, orang tersebut dengan keikhlasan hatinya, dengan kejujurannya, tolong datang ke kantor. Padahal saya waktu itu tidak tahu apa-apa. Siapa yang membuang sampah saya tidak tahu, ya kan? Nah, ternyata nggak lama kemudian datang 3 orang siswa. Itu siswa kelas 3. Luar biasa saya ini kan, maksudnya saya beri apresiasi untuk mereka karena kita sudah mengajarkan kejujuran kepada mereka. Datang ke kelas, anak ibu tadi ada buang sampah, iya. Tiap hari seperti itu? Iya, ternyata tiap hari seperti itu. Buang sampah sembarangan tiap hari, berarti oh dialah yang buang sampah, ya kan? Jadi saya tanya sama dia, kalau kita buang sampah sembarangan itu baguslah untuk kita, untuk sekolah kita? Enggak, katanya, enggak bagus. Jadi bagaimana juga kalau biar sekolah kita bersih? Ya, buang sampahnya aku besok di tong sampah. Mau seperti itu nak? Mau. Nanti kalian yang bertiga ini ibu jadikan duta kebersihan. Apa itu Bu duta kebersihan? Ada yang nanya. Duta itu apa? Perwakilan kebersihan. Berarti kebersihan sekolah ini tergantung kepada kalian. Ya, saya bilang seperti itu. Siapa saja kawan kalian yang membuang sampah itu tolong kasih tahu sama ibu. Atau kalian sendiri yang bilang sama temannya jangan buang sampah sembarangan. Jadi alhamdulillah ada beberapa orang lagi nih yang belum dapat dalangnya. Saya yakin yang 3 orang ini tadi nggak berani lagi dia ini, ya kan? Padahal kalau dulu apa yang kita lakukan sama murid? Ini telinga anak begini. Kita kan dulu waktu kecil kan ada sekolah. Ini selalu buang sampah sembarangan, ya kan? Apa yang terjadi? Kita benar besok lebih lagi dari itu, ya kan? Kita robek buku, kita buang lebih dari situ lagi yang kita lakukan. Tapi sekarang ternyata sudah ada yang namanya manajer. Ya, kita kembalikan lagi kepada mereka apa permasalahannya, bagaimana cara mereka sendiri yang
yang mencari solusinya apa, ya kan? Mencari solusinya apa, mereka sendiri yang menyelesaikan. Mudah-mudahan guru-guru di SD Kauman Pisang ini bisa melaksanakan manajer semuanya. Jangan lagi ada menghukum, jangan ada lagi yang merasa membuat siswa merasa bersalah sebagai teman dan sebagainya. Lanjutkan Pak Nopal. Nah, ini ada kemarin kejadian ya. Memang siswa ini kita tahu semua. Coba Pak Nopal putar videonya. Siswa ini memang kita tahu selalu terlambat ke sekolah. Tapi alhamdulillah sekarang tidak pernah lagi terlambat ke sekolah. Yang di sana tadi Pak Nopal. Di saat kemarin baru-baru saya di sini itu di saat upacara bendera mau 11-15 orang itu yang terlambat. Iya apa betul? Iya apa betul? Betul, iya sama ya Pak ya. Udah ngantuk kayaknya. Bisa Pak? Jaringan. Bukan gambar, cuma video semalam. Jadi seorang siswa datang di saat teman-temannya lain sedang melaksanakan upacara bendera. Nah, setelah itu coba Pak lanjutkan lagi Pak. Nggak bisa dibuka ya. Saya tanya sama siswa itu, kenapa terlambat ke sekolah? Ternyata dia telat tidur. Ya, mungkin sampai jam 12 dia terlambat tidur. Nah, jadi gimana solusinya agar kamu tidak terlambat lagi? Dia menceritakan solusinya. Nanti saya akan cepat tidur Bu. Saya tidak akan bergadang lagi. Jadi janji sama Ibu, iya. Nah, seperti itu ternyata siswa itu berubah. Nah, selanjutnya kenapa? Nah, ini ada satu lagi keyakinan kelas. Nah, inilah yang belum kita tahu, belum kita buat, ya kan? Yang tadi berapa lagi? Keyakinan. Oh, itu boleh juga. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kita sekarang berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi tadi posisi kontrol itu ada 5. Apa saja tadi? Ayo, apa saja tadi? 1 sebagai penghukum. 2 sebagai apa? Sebagai siswa merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai manajer. Kira-kira kalau saya tanya setelah saya jelaskan sedikit tadi tentang posisi kontrol, Bapak Ibu pilih yang mana? Sebagai manajer aja. Iya, sebagai manajer 1 orang. Yang lain? Kenapa sebagai manajer? Coba dijelaskan Bu Nia, kenapa Ibu pilih sebagai manajer? Karena kalau kami sebagai manajer itu lebih kepada menyentuh siswa kepada hatinya. Tapi kalau dia udah senang dengan cara kita, padahal maksud kita emang menegur, cuman lebih lembut. Jadi kalau udah hatinya udah menerima kita, apapun yang akan kita terapkan, rasanya dia akan gampang menerima. Kalau sebagai teman tadi, bagaimana Ibu? Ya lebih bagus juga sebagai teman, lebih bersahabat gitu kan. Tapi dari uraian tadi yang Bu Sofia berikan, kayaknya saya lebih stuck dengan sebagai manajer. Karena ada nilai positif, nilai negatifnya kepada siswa kalau kita sebagai teman. Ya, ada yang bisa menambahkan? Kalau Pak Mul, ayo Pak Mul, posisi kontrol apa yang ingin Bapak lakukan setelah kegiatan kita hari ini, Pak? Posisi manajer. Iya, kenapa posisi manajer? Karena itu tadi yang dibilang Ibu Murna itu punya tadi. Berarti lebih menyentuh ya Pak. Jadi kita beri kepada siswa itu kesempatan untuk berpikir. Nah, selama ini kadang kita sudah melakukan kan hal manajer itu sudah kita lakukan. Misal siswa kita bertingkat di kelas, kita panggil dua-duanya. Kan kita tanya,
Kenapa menangis? Gara-gara ini disepak buku saya, dirobek buku saya. Kenapa kamu robek? Gara-gara dia ini. Bisa-bisa waktu kita tanyakan itu bisa-bisa berkelahi lagi ya Pak ya. Bisa-bisa berkelahi lagi mereka. Oke lah, sekarang ayo salaman. Udah salaman udah pulang. Tahu-tahu nanti pas pulang bertengkar lagi berkelahi lagi. Ya, rupanya cuma modus salaman tersebut. Tapi coba kita berikan arahan, pikiran sama dia agar dia berpikir, oh ini memang salah perbuatan saya. Untuk menghindari hal tersebut, apa yang akan saya lakukan? Kita serahkan kepada mereka. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ternyata ada 5. 1, kebutuhan bertahan hidup. 2, kasih sayang dan rasa memiliki. 3, kebebasan. 4, kesenangan. 5, penguasaan. Nah, ada 5 kebutuhan peserta didik kita. Jangan lagi kita ke masyarakat, ya kan? Ke anak didik kita itu ada 5, ternyata 5 kebutuhan hidupnya. Ya, kebutuhan bertahan hidup. Contoh misalnya, mungkin di sekolah ini alhamdulillah tidak terjadi seperti itu. Ibu dibilang Syadi, saya kehilangan uang 2.000 Bu, dan nangis anak kelas 1. Kemana uangnya nak? Nggak tahu, diambil tas siapa yang ambil. Teman lain melihat, Bu ternyata si Adi yang mengambil uang si Ani. Kita panggil Adi. Adi, kenapa kamu ambil uangnya nak? Mungkin dia nggak ada jajan. Saya nggak ada jajan Bu. Jadi siapa yang kita salahkan? Apakah sang anak atau guru atau orang tuanya? Siapa yang harus kita salahkan di sini? Ayo, siapa yang kita salahkan? Kalau saya menyalahkan orang tuanya, oh orang tuanya mungkin nggak ada uang, siapa yang kita salahkan? Nah, jadi disinilah kita cari solusinya sama-sama. Ada juga lagi mengambil punya teman, pulpen teman diambilnya. Saya nggak ada pulpen Bu, makanya saya ambil pulpen kawan. Nah, bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan siswa itu yang di poin nomor 1, kebutuhan bertahan hidup. Ya kan? Kalau misalnya ada kejadian seperti itu 1 kali 2 kali anak mengambil punya orang lain, kita bisa panggil orang tuanya, ya kan? Solusi apa yang harus kita jalani sama orang tuanya atau musyawarahkan sama orang tuanya agar siswa tadi bisa berubah. Tapi jangan kita ambil posisi kontrol menghukum, langsung menghukum siswa, langsung memukul tangannya. Ya. Nah, selanjutnya kasih sayang dan rasa memiliki. Nah, setiap di kelas itu beraneka ragam siswa kita. Ada yang rajin belajar, ada yang selalu ribut belajar, ya kan? Ada yang tidak mau menulis, ada yang bosan belajar. Nah, inilah kasih sayang, inilah yang mereka perlukan ternyata. Ternyata mereka memerlukan kasih sayang yang harus kita berikan kepada mereka. Nah, jadi kita lihat dulu apa kebutuhan siswa kita. Yang pertama, untuk merubah menerapkan budaya positif itu, kebutuhan dasar manusia ini harus kita pahami dulu terhadap siswa kita. Yang ketiga, kebebasan. Terkadang siswa kenapa kita lihat di kelas sudah membosankan, ya kan? Sudah malas untuk menulis. Mungkin mereka perlu kebebasan. Kita bawa dia ke lapangan, kita bawa dia misalnya ke taman. Nah, di situ apa yang kita suruh? Ya kan, bisa hal-hal yang positif yang kita lakukan. Keempat, kesenangan. Nah, apa senang? Seorang siswa itu senang kalau jika banyak permainan, ya kan? Apalagi anak SD. Anak SD ini belajar sambil bermain, bukan cuma di PAUD atau di TK. Kalau tingkat SD ini masih belajar sambil bermain. Jadi mari kita buat siswa itu senang sama diri kita terlebih dahulu. Kelima, penguasaan. Ya, penguasaan di sini adalah kita terapkan rasa ingin berkuasa pada dirinya. Contohnya, oh ayolah kamu harus bisa menjawab ini nanti
bisa jadi ketua kelompok atau apa. Jadi itu yang kita terapkan kepada siswa. Selanjutnya Pak. Keyakinan kelas. Nah, kalau dulu pada kurikulum dulu keyakinan kelas ini tidak ada. Mungkin ada misalnya 5S, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Nah, kalau keyakinan kelas ini pas nanti semester pertama ini ajaran baru kita harus buat keyakinan kelas ini. Ya, kesepakatan kelas guru bersama siswanya agar nanti pas di saat dia melanggar keyakinan kelas itu, dia tahu bahwa ini salah, ini tidak akan saya lakukan. Contoh misalnya membaca doa sebelum dan sesudah pelajaran. Jangan ribut di saat belajar. Sungguh-sungguh melakukan tugas dari guru misalnya. Kan banyak itu keyakinan kelas itu. Pas di saat mereka melakukan kesalahan, kita bisa melakukan manajer tadi. Kalau seandainya keyakinan kelas kita tidak ada, bagaimana cara kita untuk melakukan manajer yang tadi? Lanjutkan Pak. Oke, ini kemarin ada seorang segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itulah sebagai manajer tadi. Ini segitiga restitusi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada mereka. Selanjutnya, segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Segitiga restitusi ada 3 unsur. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan kelas, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itulah tadi tahap-tahap yang sudah kita lalui bersama. Beberapa orang siswa kita tadi di atas videonya yang tidak bisa kita buka. Coba Pak lanjutkan. Nah ini ya. Bisa Pak dibuka Pak? Bisa ya, foto ya, udah jadi foto dari sini. Jadi lanjutkan Pak, kenapa nggak bisa diputar? Lanjutkan lagi. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin bertanya lagi kepada Bapak dan Ibu guru. Nah, karena kurikulum kita kan sudah berubah, ya kan? Kurikulum kita sudah berubah, jadi setiap sekolah itu dituntut untuk melaksanakan profil pelajar Pancasila. Beriman. Nah, apa saja profil pelajar Pancasila? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar krisis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Sikap murid yang harus kita tanamkan pada kurikulum Merdeka ini adalah yang pertama toleransi, ya, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerja sama, percaya diri, dan berkomitmen. Semoga kedepannya kita bisa merubah, membawa budaya positif yang ada di sekolah kita. Dan sebelum saya tutup, ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru atau masukan dari Bapak Ibu guru untuk siswa-siswi kita nanti ke depan. Dari Ibu Kepala Sekolah ada Bu? Tidak ada lagi. Nah, terima kasih saya ucapkan yang telah meluangkan waktunya kepada saya untuk untuk mengerjakan
aksi nyata modul 1.4 sebagai tugas dari guru penggerak. Nah, kekurangan itu memang datang dari saya sendiri, kesempurnaan datangnya dari Allah. Saya sekarang masih tahap belajar, ya, masih tahap belajar, dan kita akan selalu belajar seperti yang dikatakan oleh Bapak Filosofi Ki Hajar Dewantara, belajar sepanjang hayat itu yang harus kita laksanakan dan dituntut oleh pemerintah, belajar sepanjang hayat. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah